Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan pertemuan perdana pada majelis ini setelah Ramadan dan Idul Fitri. Maka kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita. Semoga Allah Ta'ala memaafkan segala kekeliruan dan kekurangan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai mempelajari bahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ada 10. Dan kita pada pagi hari ini akan mempelajari bahasan lainnya di dalam disiplin ilmu tauhid, di mana bahasan kita pada pagi hari ini dengan judul Al-Kufru Bit-Taghut. Al-Kufru Bit-Taghut artinya kufur atau ingkar terhadap taghut. Kufur atau ingkar terhadap taghut. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kita mulai dengan subbahasan pertama, yaitu pengertian, ya, pengertian atau definisi taghut. At-taghut ini bahasa Arab, bentuk tunggal taghut, sedangkan bentuk jamaknya itu tawaghit. Ya, bentuk tunggalnya taghut dan bentuk jamaknya adalah tawaghit. Adapun tentang pengertian taghut, ya, maka ada definisi yang bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana dinukil dari kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ya, beliau jelaskan bahwa taghut adalah segala apa yang seorang hamba bersikap melampaui batas terhadapnya. Saya ulang, taghut adalah segala apa yang seorang hamba bersikap melampaui batas terhadapnya. Bisa berupa sesuatu yang disembah, ya. Bisa berupa sesuatu yang disembah. Bisa pula berupa sesuatu yang diikuti. Bisa pula berupa sesuatu yang diikuti, atau bisa pula berupa sesuatu yang ditaati, atau bisa pula berupa sesuatu yang ditaati. Ini definisi taghut, ya.
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi sebagaimana yang beliau terangkan tadi bahwa taghut ini ya segala apa yang seorang hamba ya bersikap berlebihan ya melampaui batas kepada hal tersebut ya yang tidak semestinya dalam syariat. Dan taghut ini objeknya bisa tadi ya bisa salah satu dari tiga hal. Bisa sesuatu yang disembah, bisa pula sesuatu yang diikuti, dan bisa pula sesuatu yang ditaati. Ini cakupan taghut ya pada definisi tersebut ya. Itu. Baik. Jadi bisa berupa sesuatu yang disembah, bisa berupa sesuatu yang diikuti, bisa pula berupa sesuatu yang ditaati ya. Ketika hal ini ya tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Diterangkan bahwa hal pertama yang telah Allah wajibkan kepada manusia ialah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita tahu bahwa ada banyak hal yang Allah taala telah wajibkan atas seorang hamba. Namun ternyata dari sekian banyak hal yang telah Allah wajibkan, hal pertama yang Allah taala wajibkan atas hambanya adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terhadap taghut mesti kufur, terhadap taghut mesti ingkar, sedangkan kepada Allah mesti beriman. Ya, kepada Allah mesti beriman. Ini kewajiban pertama atas seorang hamba sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Dia mesti kufur terhadap taghut dan dia mesti beriman kepada Allah. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Jangan sampai seorang hamba malah beriman kepada taghut dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36 ya. Surat An-Nahl ayat 36. Dalam ayat tersebut ya Allah taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibu at-taghut." Allah berfirman yang artinya sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana setiap rasul itu seruannya hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah ya, dan jauhilah oleh kalian apa? Taghut. Ini An-Nahl ayat 36. Ya, An-Nahl ayat 36. Saya ulang artinya, Allah berfirman, sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul itu seruan dakwahnya u'budullah, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian semua apa? Taghut. Ini salah satu dalil ya bahwa ternyata setiap rasul yang Allah utus dari yang pertama sampai yang terakhir itu inti misi dakwahnya sama, ajakan kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah dan agar menjauhi taghut. Itu ya. Dalil lainnya adalah dalil lainnya adalah sebuah ayat ya. Dalil lainnya adalah ayat ya setelah ayat kursi. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat berapa ayat kursi? Ayat kursi itu Al-Baqarah 255. Nah, di ayat setelahnya berarti Al-Baqarah ayat 256 ya. Al-Baqarah ayat 256. Dalam ayat tersebut Allah taala berfirman, la ikraha fid din,
Ya, tidak perlu ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas ya jalan yang lurus ya dari jalan kesesatan. Lalu Allah berfirman, "Famay yakfur bit-taghut", maka barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh ya dengan simpul tali ikatan yang sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini ya, itu Al-Baqarah 256. Jadi Allah nyatakan orang yang kufur terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, orang inilah yang telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah ya. Tapi kalau kondisinya sebaliknya, dia malah beriman kepada taghut dan dia malah kufur kepada Allah, maka orang seperti ini tidak memiliki kalimat la ilaha illallah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Berikutnya, subbahasan berikutnya adalah cara kufur ya. Subbahasan berikutnya ialah cara kufur terhadap taghut. Ya, cara kufur terhadap taghut. Setelah kita tadi pahami pengertian taghut dan bahwasanya ya kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah ini merupakan kewajiban pertama, timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar seseorang bisa kufur atau ingkar terhadap taghut? Maka caranya ada dua ya. Caranya ya mencakup dua hal. Ya, yang pertama, berlepas diri dari segala peribadahan kepada selain Allah. Ini cara pertama nih. Ya, yang harus diwujudkan oleh setiap hamba. Dia harus berlepas diri dari segala peribadahan kepada selain Allah, dengan cara meninggalkannya dan membencinya. Dengan cara meninggalkannya dan membencinya. Ini cara pertama yang harus ditempuh oleh seorang hamba agar dia kufur terhadap taghut, yaitu berlepas diri. Dia harus berlepas diri dari segala peribadahan kepada selain Allah ya. Jadi segala bentuk penyembahan dan peribadahan kepada selain Allah, dia harus berlepas diri darinya. Caranya, dia mesti tinggalkan itu semua dan dia mesti benci itu semua ya. Tidak boleh ikut-ikutan, ya pada penyembahan dan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dia mencintai hal tersebut. Bagaimana bisa dia mencintai kesyirikan ya? Bagaimana bisa dia mencintai kesyirikan? Karena bentuk peribadahan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya, ini cara pertama nih. Dia berlepas diri dari segala peribadahan kepada selain Allah. Caranya dengan meninggalkan itu semua dan membencinya, bukan dicintai tapi dibenci. Segala bentuk penyembahan dan peribadahan kepada selain Allah itu harus dibenci, tidak boleh dicintai. Kalau masih ada seorang hamba yang mencintai ya berbagai bentuk penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, berarti dia belum ingkar kepada taghut. Dia belum ingkar kepada taghut. Baik ya. Yang kedua, ya, cakupan yang kedua dari cara kufur terhadap taghut adalah berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini cakupan kedua di dalam mewujudkan kufur terhadap taghut. Berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Bedanya apa dengan yang pertama?
Kalau yang pertama itu dia berlepas dirinya dari bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berlepas diri dari segala macam ucapan, perbuatan dan keyakinan yang mengandung peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berlepas diri dari itu semua. Sedangkan yang kedua ini dia berlepas dirinya itu dari orang-orangnya. Itu. Dari orang-orangnya, dari para penganutnya. Itu. Jadi dia tidak hanya dituntut untuk berlepas diri dari ajaran kesyirikan, dia juga dituntut untuk berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Itu ya. Dengan cara apa? Ya. Dengan cara ya. Dengan cara menganggap bahwa mereka telah kufur. Dengan cara menganggap bahwa mereka telah kufur ya, dan tidak memberikan kecintaan kepada mereka, dan tidak memberikan kecintaan kepada mereka. Ini sebagaimana sudah kita bahas ini pada bahasan al-wala dan al-bara ya. Jadi seorang muslim itu ya terhadap kesyirikan tidak hanya berlepas diri dari ajarannya, tapi dia juga harus berlepas diri dari orang-orangnya. Itu ya. Dia mesti ya yakini dan dia mesti akui bahwa setiap orang yang beribadah kepada selain Allah taala itu adalah ya orang musyrik dan dia bukan orang muslim. Demikian ya. Dia harus akui itu. Dia harus yakini itu. Ini tuntutan tauhid ya. Bahwa setiap orang yang mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah ini bukan muslim ya, ini orang musyrik. Demikian. Baik. Dan juga tidak memberikan kecintaan atau loyalitas kepada mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia memberikan loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang musyrik sedangkan Allah sendiri tidak mencintai mereka? Itu ya. Ini sudah kita bahas pada pembahasan al-wala wal bara. Nah, dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Al-Mumtahanah ayat 4. Dalam ayat ini terkandung dalil tentang dua cara tadi di dalam kufur terhadap taghut ya. Tadi dua cara ya. Berlepas diri dari ajaran kesyirikan dan juga berlepas diri dari orang-orangnya. Itu ya. Artinya dia tidak boleh memberikan kecintaan kepada ajaran syirik dan dia juga tidak boleh memberikan kecintaan kepada orang-orangnya. Ini cara kufur terhadap taghut ya. Tapi kalau ajaran kesyirikan masih dicintai, para pelaku kesyirikan masih dicintai, ini belum kufur terhadap taghut ya. Itu. Baik. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ini tentang teladan Nabi Ibrahim ya, tentang teladan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Allah Ta'ala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh sudah ada untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang beriman yang bersama beliau. Apa teladannya? Allah mengatakan, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini dia keteladanan yang baik dari Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang bersama beliau yang wajib kita ikuti. Ya, Allah mengatakan ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari segala ya. Saya ulang terjemahnya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan juga dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ini dia. Ini perkataannya siapa? Ibrahim bersama orang-orang bertauhid dengan beliau. Ya, apa tadi yang mereka katakan?
kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Lihat. Jadi berlepas dirinya dari kalian dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Artinya apa? Berlepas dirinya itu bukan cuma dari ajaran syiriknya saja, tapi juga mesti berlepas diri dari para pelakunya. Nah, itu. Jadi yang tidak dicintai itu bukan cuma ajaran syiriknya saja, tapi orang-orangnya, para pelakunya juga tidak boleh dicintai. Ini teladan Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersama beliau. Ya, saya ulang. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersama beliau, ya, orang-orang beriman yang bersama beliau, mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik, dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Lanjut, kafarna bikum, ya, kami mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ya, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan, kami mengingkari kalian dan telah tampak antara kami dengan kalian adanya permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian juga beriman hanya kepada Allah saja. Tuh, luar biasa. Ini ketegasan, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang bertauhid bersama beliau, ya, tegas berlepas diri dari ajaran kesyirikan dan orang-orangnya. Tadi Nabi Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan, telah nampak antara kami dengan kalian, wahai orang-orang musyrikin, adanya permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian juga mau beriman kepada Allah saja. Itu artinya apa? Selama kalian masih mempertahankan kesyirikan itu, selama itu pula, ya, permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian akan selalu ada. Luar biasa, ya. Selama itu pula, ya, permusuhan dan kebencian antara kami ahli tauhid dengan kalian ahli syirik itu akan terus ada sampai kalian juga mau beriman hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Luar biasa. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, nah barulah kemudian di subbahasan terakhir, ya, kita pelajari tentang ya, contoh-contoh para togut, ya, contoh-contoh para togut, ya, secara nyata yang mesti diingkari, ya. Contoh-contoh para togut secara nyata yang mesti diingkari. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan bahwa sebetulnya para togut itu jumlahnya ada banyak, ya. Jadi at-tawaghit, ya, para togut, ya, itu sebetulnya jumlahnya ada banyak. Hanya saja, ya, para dedengkotnya, para pembesarnya ada 5. Ya, ada berapa? Ada 5. Jadi sebetulnya tadi, ya, para togut itu jumlahnya ada banyak, ya. Kan tadi para togut cakupannya bisa berupa sesuatu yang disembah, bisa berupa sesuatu yang diikuti, bisa pula berupa sesuatu yang ditaati. Ini sebetulnya jumlahnya banyak ini, ya. Itu. Ketika hal-hal ini menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, ya, para pembesar togut ini yang disebut oleh para ulama ada 5, ya, ada 5, ya. Togut yang pertama adalah iblis. Togut yang pertama adalah iblis. Ini nih, ya. Ini togut yang pertama, ya. Togut yang pertama adalah iblis. Di mana iblis ini merupakan pemimpin seluruh togut, ya. Iblis merupakan
pemimpin seluruh togut. Artinya ya, iblis ini merupakan togut nomor wahid ini. Ya. Iblis ini merupakan togut nomor satu ya. Ini pimpinannya para togut ini ya. Pembesarnya para togut adalah siapa? Iblis. Demikian. Dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah menyatakan kufurnya iblis ya. Allah dalam Al-Quran ini telah menyatakan apa? Tentang kufurnya iblis, bahwa iblis itu kafir ya, tidak beriman. Dalilnya surat Al-Baqarah. Ya, di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah ayat 34. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman ya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat ya, bersujudlah kalian ya, dengan sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, lalu mereka semua pun bersujud kecuali siapa? Kecuali iblis. Allah terangkan aba wastakbar. Iblis itu aba, enggan, wastakbara, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan apa? Golongan yang kafir ya. Jadi yang mengkafirkan iblis siapa? Allah langsung ya. Yang menjatuhkan vonis bahwa iblis itu kafir siapa? Allah langsung. Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Allah tidak bilang wa kana minal mu'minin, tidak. Iblis itu minal kafirin. Demikian. Baik. Ya. Karena kufurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat lain ya, di ayat lain ya, di ayat lain dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala ya di ayat lain dalam Al-Qur'an ya, Allah Ta'ala telah mewanti-wanti kita ya. Allah Ta'ala telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai memberikan peribadahan atau penyembahan kepada iblis. Iblis ini tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, adanya di surat Yasin. Ya. Surat Yasin dari ayat 59 ya. Surat Yasin dari ayat 59 sampai 64 itu bisa dibaca itu. Surat Yasin ya, ayat 59 sampai 64. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, dikatakan kepada orang-orang kafir nanti ya, di akhirat, berpisahlah kalian dari orang-orang mukmin pada hari ini, yakni hari kiamat. Wahai para pendosa. Lanjut kata Allah, alam a'had ilaikum ya bani Adama. Masih pada hafal nggak Yasinan ini? Ya, mentang-mentang udah pada nggak Yasinan, nggak hafal jadinya. Ini Al-Quran ya, jangan dilupakan ya. Baik, itu oleh-oleh dulu, yang sudah hafal harus tetap hafal ya. Baik, saya ulang. Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini dia nih, di sini nih. Allah berfirman yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kalian wahai anak cucu Adam agar janganlah kalian beribadah kepada syaitan alias iblis. Ini lihat jelas sekali Allah katakan ya. Kan tadi di ayat yang 59 Allah berfirman kepada orang-orang kafir di akhirat ya, berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman ya.
Itu. Lalu Allah celak mereka dengan mengatakan, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian, wahai anak-anak Adam, ya, yang kufur ini, ya, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian agar kalian itu jangan beribadah kepada syaitan, ya, kepada iblis. Sesungguhnya dia untuk kalian itu merupakan musuh yang nyata. Allah bilang iblis itu musuh, malah dijadikan sesembahan. Ini. Ya, lalu Allah mengatakan di ayat 61-nya, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, ya. Yang artinya dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku, inilah jalan yang lurus tuh. Ya. Allah suruh apa? Beribadahlah kalian hanya kepadaku, inilah jalan yang lurus. Jadi tauhid itulah jalan yang lurus, sedangkan kesyirikan itu jalan yang menyimpang. Lanjut ayat berikutnya, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Yang artinya, sungguh syaitan itu, iblis, telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Maka apakah kalian tidak mengerti? Lanjut kata Allah, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun, ya. Yang artinya, masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kalian mengingkarinya. Tuh, luar biasa, ya. Ini ujungnya ini, ya. Jadi nanti di akhirat, ya, nasib iblis akan, ya, sengsara. Demikian pula nasib para penyembah iblis juga akan sengsara. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Ya, berikutnya contoh togut, ya, atau pembesar togut yang kedua, ya. Berikutnya pembesar togut yang kedua. Kalau tadi yang pertama siapa? Iblis, ya. Ya, ini togut, ya, nomor wahid, ya. Yang Allah sudah kafirkan langsung. Allah sudah kafirkan iblis, dan juga Allah telah peringatkan para hambanya agar jangan sampai ya, jangan sampai menyembah, mengikuti dan menaati iblis. Itu. Nah, pembesar togut yang kedua adalah orang yang ridho bila dirinya dijadikan sesembahan selain Allah. Ini pembesar togut yang kedua. Siapa dia? Dia adalah orang yang ridho, ya, bila dirinya dijadikan sesembahan selain Allah. Ini pembesar togut yang kedua. Jadi dia itu ridho, dia itu restu, dia itu membiarkan, dia itu menyetujui kalau dirinya ini dinobatkan oleh orang-orang sebagai sesembahan selain Allah. Ini togut asli ini. Ya, kalau bertemu orang seperti ini, tandai, ya. Kalau bertemu orang seperti ini, tandai, waspadai, ini togut asli ini. Demikian, tanpa ragu, ya. Itu kapan? Ketika tadi, ya, ketika tadi dia membiarkan, ya, dia membiarkan adanya manusia yang mengkultuskan dirinya. Itu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa orang-orang ini, ya, sudah mulai mengkultuskan dirinya. Itu, ya, sudah mulai menjadikan dirinya ini sebagai sesembahan selain Allah. Dia tahu, dia sadar akan hal itu, tapi dia diamkan. Dia restui, dia ridhoi. Kalau bertemu yang seperti ini togut asli yang harus diwaspadai.
Karena kalau seandainya dia orang yang bertauhid, dia tidak akan biarkan ketika mendapati manusia mengkultuskan dirinya. Kalau dia betul bertauhid, dia tidak akan biarkan manusia menyembah dirinya, menjadikan dirinya sebagai sesembahan selain Allah. Tapi ketika dia malah diamkan, dia malah ridhoi, dia malah restui, ini togut. Itu ya, ada demikian. Baik, jadi diperhatikan ya, yang seperti ini. Ini pembesar togut yang kedua, orang yang ridha bila dirinya dijadikan sesembahan selain Allah. Harusnya kan kalau dia betul bertauhid, dia akan mengingkari, ya, dia akan mengingkari, ya, orang-orang yang mengkultuskan dirinya. Dia akan mengingkari, ya, orang-orang yang mengkeramatkan dirinya. Itu. Dia akan mengingkari orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai tandingan dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia malah ridhoi, dia malah diamkan, dia malah biarkan, ini alamat bahwa dia merupakan apa? Togut. Yani ini orang ini malah memang suka kalau dikultuskan. Orang ini memang suka kalau dirinya dikeramatkan. Nah itu. Orang ini memang suka kalau dirinya itu, ya, dijadikan sesembahan selain Allah. Ini togut. Baik. Ya, Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 60. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 60, ya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Allah berfirman yang artinya, katakanlah oleh Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Demikian pula orang yang beribadah kepada togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini, ya, ini. Jadi ini pembesar togut yang kedua. Ketika dia ridho, ya, ketika dia ridho dirinya dijadikan sesembahan selain Allah, maka dia ini togut dan para pengkultusnya adalah para penyembah togut. Itu, ya, orang ini togut dan para pengkultusnya adalah para penyembah togut, ya. Itu, dia dikatakan togut karena dia membiarkan ketika mendapati orang-orang menjadikan dirinya sebagai sembahan selain Allah, dia biarkan, tidak dia ingkari. Itu, dia togut dan, ya, para penyembahnya adalah para penyembah togut. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nomor 3, ya, nomor 3. Pembesar togut yang ketiga adalah orang yang menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya. Orang yang menyuruh, ya, saya ulang, orang yang menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya. Bedanya apa coba? Nomor 3 dengan nomor 2. Saya ulang ya. Tadi nomor 2 itu, nomor 2 tadi itu orang yang ridho bila dirinya dijadikan sesembahan selain Allah. Nomor 3, orang yang menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya. Dia menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya. Bedanya apa nomor 2 sama nomor 3?
Ada bedanya nggak? Hah? Ada bedanya. Apa bedanya? Kalau nomor 2 itu bukan atas dasar permintaan dia asalnya. Nomor 2 itu bukan atas dasar permintaan dia, bukan, ya paham ya, bukan seruan dari dia, bukan suruhan dari dia, tapi orang-orang berinisiatif sendiri. Nomor 2 ya. Nomor 2, orang-orang itu berinisiatif sendiri menjadikan dia sebagai sembahan selain Allah, bukan atas dasar perintah dan suruhan dia, bukan. Tapi ketika dia dapati seperti itu, dia diamkan. Nah ini, paham? Ah ini nomor 2 ini. Ini nomor 2. Itu nomor 2 sudah dikatakan togut itu. Ya. Sekalipun awal mulanya bukan dia yang minta, paham ya? Bukan dia yang suruh, bukan dia yang ajak, tapi inisiatif orang-orang mengkultuskan dirinya. Ketika dia dapati, wah enak juga dikultuskan orang, paham ya? Ah ini jadi togut ini. Kalau nomor 3 bagaimana? Kalau nomor 3 tadi, memang sejak awalnya dia yang, memang dia yang ngajak ya. Memang dia yang mengajak, memang dia yang menyeru, dia yang menyuruh, memang dia yang mengajarkan murid-muridnya, memang dia yang mengajarkan para jamaahnya untuk apa? Mengkultuskan dirinya. Nah itu loh, saya ini Habib misalnya, saya ini zuriat Rasul misalnya, saya ini, ya, saya ini wali misalnya, saya ini udah sampai derajat ma'rifat. Jadi memang doktrinnya dari dia, ya, doktrinnya dari dia, ya. Saya ini, ya, itu ya, macam-macam sudah, macam-macam pengakuan dusta dia, itu, ya, sehingga murid-murid atau jamaahnya ini, ya, dicekoki begitu, didoktrin begitu, ya, seakan, ya, kalau mengkultuskan dia, itu, kemudian dapatlah sudah jaminan surga. Nah, ini togut itu yang kayak begitu. Jelas ya? Baik. Jadi beda ya nomor 2 dengan nomor 3. Kalau nomor 2 tadi itu, ya, dia hanya meridhoi. Ya, dia merestui, dia membiarkan. Ketika ada orang-orang yang apa? Menjadikan dirinya sesembahan selain Allah. Itu tanpa ajakan dari dia. Tapi ketika dia dapati itu, dia biarkan, dia ridhoi. Sedangkan yang ketiga ini memang dia yang ngajak, ya, memang dia yang mengajarkan agar manusia ini, ya, menjadikan dirinya sebagai sesembahan selain Allah. Baik. Dalilnya ini, ya, ayat 79, surat Ali Imran ayat 79. Ya. Surat Ali Imran ayat 79, ya. Surat Ali Imran ayat 79 sampai 80, bisa dilihat. Ali Imran 79 sampai 80. Sebelum kita baca ayatnya, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala, ya, menerangkan bahwa dalam ayat ini, ya, Allah Ta'ala menerangkan bahwa para nabi, para rasul yang sudah Allah jadikan mereka sebagai para nabi, para rasul, Allah sudah berikan kepada mereka kitab suci dan syariat. Kata Allah dalam ayat tersebut, ya, sekelas para nabi dan para rasul saja tidak patut kalau kemudian mengajak manusia apa? Menyembah diri mereka selain Allah. Paham? Kalau para nabi saja tidak patut untuk mengajak orang agar menjadikan dirinya sebagai sesembahan selain Allah, apalagi gitu loh maksudnya. Orang-orang yang derajatnya di bawah nabi dan rasul, ya. Timbang ngaku-ngaku zuriat rasul jadi pembenaran, ya, ngajak orang mengkultuskan dirinya. Paham ya? Ini penyimpangan ini. Ini togut ini. Harus diwaspadai. Demikian. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Allah berfirman yang artinya,
tidak pantas, tidak layak, tidak patut ya bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, ya kitab suci, Allah berikan kepadanya hukum, Allah berikan kepadanya kenabian. Artinya manusia ini seorang apa? Artinya manusia ini seorang apa? Allah berikan kitab suci, Allah berikan hukum, Allah berikan kenabian. Ini berarti seorang manusia ini siapa? Seorang nabi dan rasul. Ya, seorang nabi dan rasul. Kata Allah, tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab suci, hukum, kenabian, kemudian dia malah mengatakan kepada manusia, kepada orang-orang, kunu ibadalli, jadilah kalian semua para penyembah untuk diriku selain Allah. Tuh, Allah bilang nggak patut. Kalau seandainya ada seorang nabi yang ngomong begitu, kata Allah, nggak patut, nggak patut. Ya, maka kita katakan bagaimana lagi kalau dirinya ini di bawah nabi yang bukan siapa-siapa, wahyu juga nggak dapat ya, wahyu juga tidak dapat ya. Kemudian ngajak-ngajak orang untuk mengkultuskan dirinya, ya. Demikian, hati-hati ini. Itu ya. Baik. Lanjut kata Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi yang betul, hendaknya seorang nabi itu mengatakan kepada manusia, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang rabbani itu. Itu yang betul. Para nabi itu mengajak kaumnya untuk beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Nggak ada para nabi itu mengajak kaumnya untuk apa? Menyembah dirinya. Lah sekarang bermunculan ini orang-orang, ya, nabi bukan, rasul bukan, tapi ngajarin umat untuk apa? Itu mengkultuskan dirinya, mengkeramatkan dirinya. Demikian. Ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat, ya. Kemudian ini pembesar togut yang keempat. Pembesar togut yang keempat adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Ya, orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Ini togut ini, ya. Ini togut yang harus diingkari, tidak boleh diimani. Ya, demikian. Kalau mau jadi orang bertauhid, orang beriman, orang seperti ini harus diingkari, tidak boleh dipercaya. Siapa dia? Tadi dia ini orang yang ngaku-ngaku, ya, mendakwa, mengklaim bahwa dirinya ini bisa nerawang masa depan, ya, bisa mengetahui sesuatu dari perkara yang gaib. Ini kalau ketemu orang begini, cap togut ini, ya. Jadi para dukun itu geng togut semua itu, ya. Para dukun, tukang ramal, ya. Itu togut semua, yang tidak boleh dipercaya, tidak boleh dibenarkan. Kan kita di awal tadi kita disuruh berimannya kepada Allah dan kufur terhadap togut. Jangan dibalik, malah percaya sama togut, ya, dan kufur kepada Allah. Ini nggak benar, ya. Ini termasuk togut yang keempat ini. Orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya ini bisa mengetahui sesuatu dari perkara gaib. Jadi perkara-perkara di masa mendatang dia bisa ramal, dia bisa nerawang, ya, mengabarkan begini. Togut ini, ya. Jadi para dukun, ya, tukang ramal itu togut semua yang harus diingkari. Karena akidah yang benar, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Itu. Hatta seandainya, ya, apa yang diramalkan oleh dukun itu ternyata terjadi benar, tetap bukan jadi alasan untuk membenarkan dukun itu. Paham ya? Saya ulang ya. Sampai pun kalau seandainya kejadian apa yang diramalkan oleh dukun ini benar terjadi, itu bukan jadi alasan yang melegalkan, ya, orang-orang kemudian membenarkan dirinya. Tidak.
Allah jadikan ya apa yang dia ramalkan itu benar terjadi, itu sebagai ujian keimanan kepada setiap hamba, masih mau kufur kepada togut atau tidak gitu loh ya. Tapi kalau kemudian kemakan dengan mengatakan tuh kan dibilang nggak apa, bener kan tuh Pak Dukun ya, kemarin dia ngomong begini, nah sekarang kejadian kan tuh, saya bilang nggak apa. Nah ini ujian keimanan. Allah jadikan apa yang dia ramalkan itu kejadian, itu sebagai ujian apa? Keimanan, agar apa? Seorang hamba diuji ya. Seorang hamba diuji mau tetap beriman kepada Allah, malah beriman kepada atau beriman kepada togut. Demikian ya. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa cuma Allah yang mengetahui perkara yang gaib ya. Di antaranya di surat Al-Jin ya, surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ya, surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Atau bisa dilihat juga dari 25-nya ya. Di sini surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 ya. Dan dari 25-nya boleh, dari ya Al-Jin 25 sampai 27. Allah berfirman dalam ayat tersebut ya, qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepada kalian itu sudah dekat ataukah Robku menetapkan waktunya masih lama. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengatakan demikian. Aku ini tidak tahu ya, azab yang Allah ancamkan itu apakah sudah dekat atau waktunya masih lama. Ini sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib ya. Lanjut, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara gaib tuh. Dia tidak memberitahu tentang sebagian yang gaib itu kepada siapapun. Lanjut, illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ya. Artinya kecuali kepada yang telah Allah ridhoi, yaitu seorang rasul, karena sesungguhnya dia Allah mengadakan penjaga-penjaga, yakni para malaikat di depan dan di belakang rasul tersebut. Tuh. Artinya dari ayat itu kita memahami bahwa ya, yang maha mengetahui perkara-perkara gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal tersebut kecuali ya seorang rasul. Itu ya, memang Allah beritahu sebagian ya dari perkara gaib berdasarkan wahyu darinya. Itu. Sedangkan apa yang tidak Allah wahyukan maka tidak diketahui oleh rasul tersebut. Kembali lagi, cuma Allah yang mengetahui apa? Perkara yang gaib. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir pembesar togut yang kelima, yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama ya, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah disertai keyakinan bahwa itu dibolehkan. Disertai keyakinan bahwa itu dibolehkan. Atau keyakinan bahwa hukum tersebut sama saja dengan hukum Allah ya. Atau keyakinan bahwa hukum tersebut sama saja dengan hukum Allah atau malah lebih baik daripada hukum Allah. Ini atau ya malah diyakini itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini termasuk pembesar togut yang disebutkan oleh para ulama ya, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum
Allah. Kapan dia menjadi taghut? Tadi, ketika dia sertai dengan keyakinan bahwa yang demikian dibolehkan. Ya, artinya apa? Dia menghalalkan hal tersebut. Ya, itu. Jadi dia menghalalkan, membolehkan, ya, berkeyakinan bahwa ya meninggalkan hukum Allah dan mengambil hukum selain Allah itu boleh-boleh saja, halal-halal saja, tidak masalah, tidak ada dosa. Nah ini kalau berkeyakinan seperti ini, ini taghut ini, ya. Demikian. Atau ya dia disertai keyakinan bahwa hukum tersebut sama saja selevel dengan hukum Allah. Dia samakan, dia setarakan ya hukum buatan manusia dengan hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ya alamat taghut. Atau yang lebih parah lagi, dia sertai keyakinan bahwa hukum tersebut jauh lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini ya adalah taghut yang wajib diingkari. Demikian. Karena ya seseorang yang dia muslim, seseorang yang dia beriman, seseorang yang dia bertauhid, dia tegas meyakini dan mengatakan bahwa tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang sempurna kecuali hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tegas mengatakan haram hukumnya meninggalkan hukum Allah dan berpaling kepada hukum buatan manusia yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan muslim ini. Ya. Wajib hukumnya menerapkan syariat Allah di dalam seluruh lini kehidupan. Ini keyakinan muslim. Ya, saya ulang ya. Muslim itu keyakinannya tadi meyakini bahwa hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Hukum yang sempurna adalah hukum Allah. Dia berkeyakinan bahwa wajib hukumnya ya menerapkan hukum Allah dalam seluruh lini kehidupan. Dia meyakini bahwa ya haram hukumnya meninggalkan hukum Allah kemudian ya mengambil hukum buatan manusia yang menyelisihi hukum Allah. Itu. Ini keyakinan muslim, ya. Sehingga kalau ada kemudian tadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, disertai keyakinan bahwa yang seperti itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah, tidak ada dosa, atau dia berkeyakinan bahwa hukum tersebut ya selevel dengan hukum Allah, atau malah dia berkeyakinan hukum tersebut jauh lebih baik daripada hukum Allah. Ini merupakan kekufuran besar yang orangnya adalah taghut yang wajib diingkari. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini sebagaimana yang sudah kita terangkan ya pada pembahasan sebelumnya ya, bahwa seorang ya yang berhukum dengan selain hukum Allah di dalam suatu masalah dari berbagai permasalahan ya, kata para ulama itu merupakan kekufuran ya. Hanya saja kufurnya terbagi dua, ada yang kufur asghar, ada yang kufur akbar ya. Kapan kufur asghar? Kapan kufur kecil? Sehingga dia statusnya masih muslim. Itu kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah namun tetap meyakini bahwa sebetulnya wajib ya menjalankan hukum Allah. Dia tetap masih meyakini bahwa sebetulnya yang terbaik adalah hukum Allah, namun ternyata dia kalah oleh hawa nafsunya ya. Kalau yang seperti ini kufur kecil. Yang kufur akbar itu, yang kufur besar yang tadi itu. Ketika dia berkeyakinan bahwa meninggalkan hukum Allah itu boleh-boleh saja. Dia berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia itu selevel dengan hukum Allah, atau dia malah meyakini bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Ini yang kufur besar. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah surat An-Nisa ayat 60. Surat An-Nisa ayat 60. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih.
Ya, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Allah berfirman yang artinya, tidakkah engkau perhatikan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ngakunya mereka beriman, kepada ya apa yang sudah Allah turunkan kepada engkau, dan ngakunya beriman kepada apa yang sudah diturunkan sebelum engkau, di mana mereka masih saja menginginkan ya berhukum kepada togut. Itu ini ya, mereka masih saja menginginkan ketetapan hukum kepada togut, padahal mereka itu telah diperintahkan untuk kufur kepada togut, dan syaitan itu selalu menginginkan agar dia bisa menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini nih ya, ini ayatnya nih mencela tadi ya, karena yang betul kalau memang ngakunya beriman ya, kalau memang ngakunya beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, harusnya ya dia selalu ya mencari ketetapan hukum dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika dia ya ngakunya beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya ngakunya beriman kepada Al-Quran ya, namun masih berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah hukum buatan manusia, ini adalah ya kekufuran yang nyata. Baik, padahal tadi Allah katakan mereka itu padahal sudah diperintahkan untuk mengingkari togut, dan di penghujung ayat Allah mengatakan syaitan itu selalu ingin agar menyesatkan manusia dengan kesesatan yang jauh. Lagi-lagi ada syaitan di sini. Jadi ujungnya, karena memang syaitan ini adalah pimpinan para togut. Jadi semua togut nomor 2, togut nomor 3, togut nomor 4, togut nomor 5 itu setiran siapa itu? Setiran iblis semua itu ya. Demikian. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga bisa dipahami dan bisa diwaspadai yang hal-hal tadi sudah kita sebutkan dalam rangka menjaga keimanan dan tauhid kita. Dipersilakan kalau ada yang disampaikan ya, kalau tidak ada langsung ditutup. Kalau ada silakan. Pas 1 jam.